Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Masuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, sahabat suku semua yang sudah subscribe di channel saya ini. Berkat dukungan Anda, channel ini semakin berkembang dan insya Allah saya akan membuat video-video terbaru. Dan jangan lupa jika Anda sudah subscribe, tekan loncengnya karena nanti akan ada video terbaru yang akan insya Allah bermanfaat buat diri Anda semua. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputar hipnotis ya. Oke, seputar hipnotis. Jadi buat teman-teman, di dalam dunia hipnotis modern banyak sekali teknik yang digunakan untuk menghipnotis orang lain. Tentunya teknik ini lazim dipergunakan oleh praktisi hipnotis yang ada di Indonesia, khususnya mereka yang bergerak di bidang hipnotis panggung dan hipnoterapi. Ada berbagai macam cara untuk melakukan proses hipnotis. Kemarin saya mengupload video bagaimana bisa saja terjadi kegagalan ketika seseorang menghipnotis ya, walaupun yang menghipnotis ini sudah mempunyai cukup jam terbang karena sudah masuk di layar pertelevisian Indonesia. Nah, apakah hal tersebut ini memalukan bagi seorang yang sudah masuk TV kemudian gagal menghipnotis? Jadi menurut saya tidak, teman-teman. Tidak memalukan ya. Itu normal-normal saja bahwa manusia ini butuh belajar ya. Intinya butuh belajar ini yang paling penting, karena jika Anda stop untuk belajar maka bisa terjadi kegagalan disebabkan banyak faktor. Ketika Anda menghipnotis di panggung ini, walaupun Anda sudah berkali-kali menghipnotis, apalagi barangkali ini di bawah banyak sorotan kamera, TV dan sebagainya, Anda mungkin mempunyai rasa percaya diri, grogi dan sebagainya, itu faktornya. Yang kedua, Anda tidak lagi jeli untuk memilih suyat yang cocok untuk dibuat permainan panggung ya. Artinya karena tuntutan dari acara, mungkin Anda tidak punya banyak waktu untuk memilih suyat yang tepat untuk dijadikan target permainan hipnotis panggung. Tapi jika Anda terus mengasah kemampuan Anda, terus mengasah upgrade ilmu Anda, tentunya walaupun dalam situasi apapun Anda akan juga cepat menentukan target yang akan digunakan untuk permainan, khususnya untuk hiburan ya, hipnotis untuk hiburan. Nah, ini salah satu contoh aplikasi hipnotis modern untuk bidang hiburan, Hypnostick atau Hypnostreet. Kemudian lagi ada yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi ini juga luar biasa sekali manfaatnya, karena banyak praktisi kesehatan kita, baik itu dari dokter, perawat, bidan, dan berbagai macam profesi kesehatan ini yang memanfaatkan teknik ini untuk membantu pasiennya dalam proses hipnoterapi. Ada macam-macam. Untuk kedokteran lumrahnya ini biasanya beliau-beliau para praktisi kesehatan ini menggunakan untuk proses anestesi ya. Anestesi itu adalah mengurangi rasa sakit atau bahkan menghilangkan rasa sakit tanpa adanya stimulus dari obat bius ya. Cukup dengan kita melakukan anestesi di pikiran subjek atau suyat yang akan dilakukan proses mungkin operasi, hitan, melahirkan dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Bahkan di ranah kepolisian juga ada yang namanya hipnoforensik, yang tujuannya tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk menggali informasi gitu ya. Bagi Anda yang saat ini masih skeptis ya memandang hipnotis ini berdasarkan info media di TV itu hanya untuk kejahatan dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi di video ini saya ingin kembali menegaskan kepada Anda semua pecinta dunia pikiran, hipnotis, hipnoterapi, bahwa siapapun Anda bisa mempelajari ilmu tersebut ya, selama Anda ini kategori sehat fisik, sehat jasmani. Artinya ketika Anda memenuhi kriteria dan syarat tersebut, maka Anda bisa belajar. Belajar di mana? Ya di mana saja. Banyak praktisi-praktisi yang membuka pelatihan. Barangkali di kota-kota terdekat Anda ya, atau
Anda bisa memilih untuk belajar dengan orang yang menurut Anda itu mampu, tentu dengan track record dan jam terbang yang sudah teruji. Jadi siapapun, kalau Anda saat ini secara fisik itu sehat, secara mental itu sehat, Anda pun bisa belajar tentang ilmu hipnotis yang tentu saja sangat banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya untuk menghilangkan stres, menghilangkan fobia, menambah rasa percaya diri, pandai berkomunikasi dalam menjual, berbisnis dan lain-lain. Ya, Anda bisa mengupgrade kemampuan tersebut. Bahkan hipnotis ini kalau orang awam menyimpulkan hipnotis harus dibuat tidur baru diberikan sugesti. Ini orang awam, tetapi bagi praktisi hipnotis sendiri tidak. Hipnotis adalah kondisi trans. Trans itu masuk kondisi bawah sadar, baik dalam tanda kutip ini kelihatan tertidur karena menutup mata, atau dalam keadaan orang melihat orang umum adalah sadar, yaitu kita ajak bicara langsung tetapi dia langsung bisa trans. Kenapa trans? Karena ketika orang dalam masuk kondisi pikiran alam bawah sadar dan trans, kekuatannya adalah 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Sehingga sugesti, saran, atau perintah yang kita berikan di alam bawah sadar ini akan diterima lebih kuat 9 kali. Itu ya, sehingga dia akan mudah untuk menuruti apa yang kita sugestikan, apa yang kita sarankan, atau apa yang kita perintahkan. Begitu. Dalam dunia hipnotis sendiri juga tidak terlepas dengan namanya ilmu persuasi, ilmu mempengaruhi pikiran, ya, pikiran orang lain. Bagi Anda yang sudah mahir dalam persuasi, bagi Anda yang sudah mahir dalam ilmu mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain, manfaatnya sangat besar sekali. Dalam keluarga Anda, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan Anda, dalam keluarga Anda, bagaimana Anda berkomunikasi dengan anak-anak Anda, dengan saudara Anda, lingkungan Anda, terdekat, tetangga Anda, dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin, Anda juga bisa mempersuasi anak buah Anda tanpa harus berteriak-teriak kencang, tanpa harus melakukan marah, dan sebagainya. Dalam bidang penjualan juga Anda bisa mempersuasi calon pembeli Anda untuk membeli barang Anda, tentunya dengan sukarela dan senang hati. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, apa itu produk yang Anda jual. Ketika sudah beli juga harus sesuai dengan spek yang ditawarkan, tentu dengan kualitas yang memang sudah terjamin, gitu ya. Kalau kita bicara tentang ilmu pikiran, tentang ilmu terapi, baik itu menggunakan hipnotis atau pendekatan tradisional, tentu banyak sekali gitu di Indonesia. Banyak ragamnya. Ada puluhan ribu, mungkin banyak sekali cara-cara yang digunakan. Dan Anda bisa memilih cara itu yang nyaman, yang bagaimana. Di kelas saya, di kelas online juga saya membuka pelatihan tentang hipnotis untuk panggung, hiburan, dan juga hipnotis untuk bisnis. Terutama untuk mempersuasi, hipnotis halus, hipnotis terselubung, covered hipnotis, begitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan bahasa-bahasa ajaib yang ada di dunia hipnotis ini untuk langsung tembus ke alam bawah sadar tanpa ditolak. Ya. Ketika Anda sudah menonton video ini, tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang jelas bagaimana langkah Anda selanjutnya. Ya. Apakah ilmu hipnotis ini bermanfaat atau menurut Anda tidak bermanfaat? Silakan Anda menyimpulkan sendiri. Bagi Anda yang sudah belajar di tempat saya, masuk di kelas online saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Nanti kita akan belajar bertahap, kita akan menuju yang namanya expert, ya, mahir, tentunya dengan proses-proses yang harus dijalankan. Tentunya dengan harus semangat belajar yang tinggi, disiplin yang tinggi. Tentunya juga kita harus mengasah rasa percaya diri kita, ya, hingga kita mempunyai yang namanya otoritas, mempunyai yang namanya karisma, wibawa, dan lain-lain, sehingga kita mudah untuk penetrasi masuk alam bawah sadar. Gitu, kawan-kawan. Dengan info singkat ini semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bila ada salah kata, saya masuk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah, tetap semangat, ya. Keep smile. Jaga hati.
jaga pikiran, jaga kesehatan, olahraga, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat. Terima kasih. See you, dadah.